Oke, selamat siang ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Nah, dipekerjakan tidak sesuai kontrak ini sangat common yang terjadi di Hong Kong, di mana kawan-kawan mengalami satu kesulitan ya, sangat kesulitan di dalam pelanggaran kontrak kerja yang harus dilakukan kita dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Nah, untuk dipekerjakan tidak sesuai kontrak itu sesuai dengan kontrak kerja kita nomor 4. Nah, kalau izin tinggal atau kita harus bekerja di tempat yang memang sesuai dengan kontrak kerja kita itu nomor 3. Nah, di manakah peraturannya? Kemarin ada yang bertanya di mana peraturannya berbahasa Inggris. Sebenarnya di dalam kontrak kerja kita itu sudah ada ya, di nomor 3 dan nomor 4. Nah, kalau di buku kuning ini ya, buku kuning ini juga ada ya. Nah, di sini jelas. Nah, di situ ada keterangan di mana yang nomor 3 dan nomor 4. Kalau untuk yang nomor 3 itu kan jelas izin tinggal atau tempat tinggal bekerja harus sesuai dengan alamat yang tertera. Kemudian di nomor 4A, pekerja rumah tangga tidak boleh melakukan pekerjaan apapun selain selain untuk majikan yang tertera di dalam kontrak kerja. Di dalam kontrak kerjanya. Nah, di situ kan setiap kontrak kerja akan ada nanti anggota keluarganya ya kan, dan juga spesifiknya. Nah, di situ ada semua. Jadi, teman-teman hanya boleh mengerjakan perintah majikan tersebut. Kemudian, yang 4B, bahwa pekerja tidak boleh menerima pekerjaan apapun termasuk part-time dari orang luar maupun dari anggota sendiri. Jadi misal mereka meminta Anda untuk part-time di rumahnya majikan, adiknya majikan atau saudaranya majikan, itu pun juga tidak boleh. Nah, dan juga di dalam pelanggaran tersebut kedua belah pihak akan mendapatkan hukuman ya karena sama-sama pelanggaran. Nah, lalu langkah apa yang dilakukan jika ternyata kita dipekerjakan tidak sesuai kontrak? Nah, urutannya adalah ini ya. Nah, nanti akan saya tulis keterangannya. Urutannya adalah perlu dicatat ya. Pertama, solusi dari dipekerjakan tidak sesuai kontrak adalah 1, menolak. Yang kedua, mencatat kapan Anda sendiri harus mencatat tanggal dan waktunya kapan Anda melakukan penolakan. Ketiga, jenis pelanggaran kontrak kerja yang disuruh oleh majikan, contohnya yaitu 1, bekerja di alamat yang berbeda atau lebih dari 1 rumah. Yang kedua, bekerja selain pekerjaan PRT, contoh menjadi kurir atau mengantarkan barang, itu pun juga tidak boleh ya, mengantarkan barang, mungkin majikannya penjual online, lalu Anda disuruh untuk mengantarkan barang, memberikan barang di MTR kepada customernya, itu tidak boleh. Kalau Anda disuruh mengirimkan ke kantor pos, itu boleh, karena kan hanya mengirimkan barang ya. Nah, terus untuk membersihkan kantor atau toko, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah langkahnya dan lampiran bukti, tapi ingat di saat Anda memberikan one man notice itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Karena di saat Anda lebih dari 3 bulan sama dengan Anda menyetujuinya. Kemudian Anda bisa telepon labor ya atau hotline dari imigrasi. Nah, di sini. Untuk hotline labor itu yang mana mempekerjakan kita tidak sesuai dengan pekerjaan kita adalah 7 atau hotline labor 24 jam di mana sudah pernah diupdate ya. Kemudian selanjutnya, apakah nanti saya juga akan mengalami kesusahan visa turun? Tidak, tetapi kedepannya ada kemungkinan besar akan dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi, jika kawan-kawan dipekerjakan tidak sesuai kontrak dan kawan-kawan memutuskan untuk mundur, itu tidak salah. Asal kawan-kawan harus ada bukti terkait penolakan, juga terkait jenis pekerjaan yang tidak dibolehkan tersebut. Dan untuk penolakannya harus ditulis dengan jelas ya, kapan, dan selanjutnya itu dalam lampiran pemutusan kontrak harus dilampirkan juga. Nah, kemudian selanjutnya jika ternyata
visa tidak turun bagaimana? Mungkin kita akan dimintai pertanyaan nanti oleh pihak imigrasi. Jadi hati-hati di saat kawan-kawan melakukan pemutusan kontrak, alasan apa saja, usahakan mempunyai kopi surat pemutusan kontrak tersebut. Jadi jika suatu saat Anda ditanya, ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang memang menjawab pertanyaan dari imigrasi, teman-teman masih mempunyai buktinya. Nah, contohnya melampirkan surat tersebut sebagai bukti bahwa benar apa yang Anda sampaikan. Nah, untuk teman-teman yang dipekerjakan tidak sesuai kontrak, mungkin resikonya kan harus potongan lagi ya karena Anda terminate. Karena tidak ada spesifik untuk spesialisasi bagi kalian yang dipekerjakan tidak sesuai kontrak. Meskipun itu juga pelanggaran, kalaupun Anda menolak ya resikonya diterminate. Kalau nggak Anda diterminate, Anda ya harus yang memutus kontrak. Jadi jangan pernah menyatakan bahwa saya sudah menolak, tapi Anda pun juga bertahan, artinya sama saja. Nah, tadi ada mbaknya yang telepon saya menyatakan hal seperti itu, terus terang ya. Kalau Anda memang tahu dan sadar itu melanggar kontrak kerja, silahkan Anda mengundurkan diri. Tapi kalau Anda menolak, tapi Anda pun juga menjalankan, artinya sama saja dengan Anda memberi kesempatan itu untuk pelanggaran. Nah, karena di Hong Kong hukumnya jelas, ingat pekerja maupun majikan sama-sama melakukan pelanggaran. Kalau tidak percaya boleh dibaca di kontrak kerjanya dan juga mungkin bisa kawan-kawan melihat form ID 988A. Nah, itu bisa di-download di PDF. Nah, di situ ada undertaking-nya, di situ semuanya ada dan dijelaskan. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, mungkin bisa dicoba selalu dicari di Google Translate. Nah, sekian ya. Terima kasih.